Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sunnatahu wa jama'atahu ila yaumina hadha wa ila yaumin nahdha. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama sahabat penasehat pimpinan pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Hajjah Nyai Mahfudhah Ali Ubaid, yang kita cintai, kita hormati bersama sahabat pimpinan pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, sahabat Dr. Anda Hajjah Hafifah Indar Parawansa, Magister Pendidikan Islam, sekaligus sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur. Yang kita cintai dan hormati bersama Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah beserta seluruh jajarannya. Wabil khusus kita cintai, kita hormati bersama seluruh pengurus cabang istimewa Muslimat Nahdlatul Ulama, baik yang berada di Saudi Arabia, di Jepang, di Malaysia, di Taiwan, dan juga di New Zealand, Australia. Semoga pertemuan kita pada hari ini, riyadhah dan doa kita hari ini makbulah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga senantiasa menyampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh anak keturunannya sekalian. Semoga kita beroleh mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak saja dalam kehidupan ini, khususnya juga dalam kehidupan hari kemudian nanti di yaumul akhir. Para sahabat sekalian, wabil khusus Muslimat Nahdlatul Ulama di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia, di dunia, wabil khusus di Sulawesi Tengah. Untuk riyadhah dan doa kali ini kita memilih tema membumikan Islam moderat menuju Indonesia emas. Mengapa tema ini kita pilih dan apa makna terdalam dari tema ini? Tema ini adalah sebuah refleksi yang mendalam dari jasa dan pengabdian Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajarannya, serta seluruh banomnya sejak sebelum Indonesia merdeka tahun 1945 sampai saat ini, dan sampai ketika Indonesia menjemput Indonesia emas ketika Indonesia berusia 100 tahun dari kemerdekaannya. Nah, untuk menjemput Indonesia emas, menjemput Indonesia memasuki usia 100 tahun merdeka, saat ini kita berada pada usia kemerdekaan 75 atau 76. Berarti kurang lebih 24 tahun lagi ke depan kita akan masuk ke masa atau ke usia Indonesia merdeka 100 tahun. Indonesia 100 tahun itulah yang kita sebut dengan Indonesia emas, dengan beberapa pengertian sebentar nanti akan dijelaskan. Untuk mempersiapkan diri masuk ke Indonesia emas, sahabat-sahabat sekalian, tanpa mengabaikan kemuliaan azan yang sedang berkumandang di Kota Palu saat ini, saya mohon izin para sahabat-sahabat Muslimat NU, wabil khusus pimpinan Ketua Umum Pimpinan Pusat, sahabat Hafifah Indar Parawansa, saya lanjutkan ceramah ini. Salah satu corak Islam yang menjadi penyangga, yang menjadi penopang Indonesia emas itu adalah
wasatiyatul Islam, Islam moderat. Apa dan siapa itu Islam moderat? Islam moderat adalah Islam yang tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Dia berada fil wusta atau wasatiyah, sifatnya tengah. Dia berada di tengah dari dua titik ekstrem, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Itulah Islam moderat. Islam yang tidak al-ghulu, tidak berlebih-lebihan. Mohon maaf kalau saya beri contoh, misalnya dari segi pakaian, ibu-ibu muslimat ini menggunakan kerudung warnanya warna muslimah dipadukan dengan warna putih, masya Allah, luar biasa, jamilah semua. Alhamdulillah. Ini adalah hijab made in Indonesia. Adalah model berhijab, model berjilbab Indonesia. Ada model jilbab yang lain, kalau kita baca buku penelitian Profesor El Gundi, dengan menggunakan pendekatan antropologi agama, ternyata banyak sekali model jilbab ini, sahabat-sahabat kalian, muslimat NU di mana saja berada. Ada yang modelnya, mohon maaf, memperlihatkan aurat yang lain. Ada yang telinganya terbuka, ada yang dadanya terbuka, bahkan ada bagian-bagian yang menjadi aurat kehormatan wanita itu diperlihatkan. Bukunya saya akan tunjukkan pada ibu-ibu pada waktunya nanti. Jadi pilihan berhijab seperti ini adalah pilihan yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dan itu bersumber pula dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah dengan jilbab seperti ini. Setia dan konsisten dengan jilbab seperti ini. Karena jilbab seperti ini kita yakin 100% sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan dalam fatwa fikihnya hukum Islam, seluruh aurat wanita adalah jami'a badaniha illal wajha wal kaffain. Aurat dalam kurung pusat kehormatan wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa cadar tidak dibolehkan di kalangan Nahdlatul Ulama, wabil khusus muslimat NU, wabil khusus fatayat NU dan seluruh banum NU. Tetapi yang jelas bahwa corak berhijab seperti itu tidak populer di kalangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Jemaah sekalian, sahabat-sahabat sekalian, siapa yang pemangku atau pemilik Islam moderat atau wasatiyatul Islam? Mereka itu disebut dengan kelompok besar yang disebut dengan as-sawadul a'zam, komunitas mayoritas. Jamaah jam'iyah, mereka itu adalah komunitas yang mayoritas. Dan di antara komunitas yang mayoritas itu, kalau kita lihat di Asia Tenggara, adalah Indonesia. Itulah kelompok as-sawadul a'zam. Di dalamnya ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Khairat, ada As'adiyah kalau di wilayah Sulawesi, ada Darud Da'wah wal Irsyad, DDI. Di wilayah Sumatera ada Matla'ul Anwar, ada Nahdlatul Watan. Bahkan Muhammadiyah juga masuk dalam kelompok as-sawadul a'zam itu, karena mereka juga masuk dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya gayanya sedikit berbeda dengan kita. Persoalan gaya bukan masalah. Yang penting substansinya adalah pengamal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa ciri-ciri kelompok Islam moderat itu? Ciri-ciri kelompok as-sawadul a'zam. Dan kelompok ini nanti yang akan menjadi, saya katakan di depan tadi, menjadi tiang penyanggah, tiang penopang Indonesia emas 100 tahun Indonesia merdeka. Yang pertama, cara mereka memahami agama
tidak al-ghulu, tidak berlebih-lebihan. Mereka tidak suka mengkafirkan orang yang berbeda pemikiran dan pandangan agama serta ubudiyah dengan mereka. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang tidak tahlil, bosan salawat seperti tadi. Tadi ibu-ibu saya lihat muslimat membaca salawat tadi. Mohon maaf Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Sahabat Hafifah. Saya lihat mereka yang hadir di sini seperti sedang tidak puasa. Tanda petik. Semangatnya luar biasa. Kita beri aplaus sekali lagi yang sekuat-kuatnya kepada muslimat. Karena memang salawat itu membangkitkan dan menggerakkan seluruh syaraf-syaraf intelektual kita, syaraf-syaraf spiritual kita, seakan-akan sedang kita bertemu berhadapan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika kita membaca Asyraqal Badru Alaina, kita harus berdiri. Ya, kita harus berdiri, memperagakan, memvisualisasikan kembali bagaimana kelompok Ahlul Madinah, Ansar, menyambut kedatangan Nabi dari Makkah ke Madinah pada waktu Fatah Makkah, pada waktu hijrah ke Madinah. Mereka menyambut Nabi, membacakan Asyraqal Badru Alaina, telah nampak bulan purnama kepada kita sambil berdiri. Yang dimaksud dengan bulan purnama itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga umatnya pada saat ini walaupun tidak bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika membaca barzanji, ketika membaca deba, membaca salawat, membaca wirid-wirid yang mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu harus dalam posisi qiyam, mahallul qiyam, berdiri. Karena kita yakin dan kita sadar sepenuh jiwa, sepenuh hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dan menyaksikan pembacaan salawat itu. Mau bukti ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat muslimah, bahwa Nabi mendengar? Ada seorang ibu muslimah tadi membaca ayat Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran kalau saya tidak keliru. Bahwa Allah bersama seluruh malaikat, bukan 1, 2, 3 malaikat. Wa malaikatahu itu bentuk plural jama. Beserta seluruh malaikatnya membaca salawat pada Nabi, memberikan rahmat kepada Nabi, menyetujui agama yang dibawa oleh Nabi, meridhai agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Maka Allah mengajak pada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampaikanlah salawat dan salam kalian itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa poinnya di situ tentang salawat? Karena ini ciri Islam moderat. Kalau Allah bersama malaikatnya saja baca salawat pada Nabi, apalagi Ibu Hajjah Asriyah beserta sekretaris Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah. Apalagi kita semua. Maka dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah, kalau kalian ingin menyaksikan orang yang paling maseke, pasti sahabat Khafifah Indah Parawansa tidak paham. Walaupun suami beliau orang Makassar. Orang yang paling maseke, orang yang paling medit. Dalam bahasa lokal Kaili, orang yang paling paipulu dan nasinanggaroke. Garis miring, bakhil, skikir. Adalah ketika namaku disebut di hadapan mereka, mereka tidak mau baca salawat padaku. Inilah orang yang paling skikir kata Nabi. Dan di hari kemudian nanti mereka sulit melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain sebagai hiburan kepada ibu-ibu karena saya tadi membaca salawat seperti tidak puasa, berarti rindu Rasul, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam asyran. Siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, Allah akan membalas salawat itu sebanyak 10 kali. Jadi 1 kali kita baca salawat pada Nabi, maka Allah akan membacakan salawat pada kita jumlahnya 10 kali. Artinya Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, Allah akan memandang kita dengan pandangan ainur rahmah, pandangan kasih sayang sebanyak 10 kali. Kalau suami kita sayang pada kita sekali, kan kita minta sekali lagi, lain kali sayang lagi. Begitu kan sahabat-sahabat ibu-ibu ya, muslimat. Bagaimana kalau Allah sayang kepada kita? Langsung menyebut angka asyran, 10 kali. Bukan kita minta 1 kali lagi, sekali lagi, lain kali, tambah lagi. Tidak, ibu-ibu sekalian. Tetapi Rasul langsung menyebut sallallahu alaihi wasallam asyran. Allah akan membacakan salawat, Allah akan memberikan dia kasih sayangnya sebanyak 10 kali. Ciri yang terakhir dari kelompok Islam moderat ini diberi kode saya kalau selesai waktunya. Sampai sekarang belum ada kode, baru saya lanjut sampai 2 jam ke depan. Tadi tidak al-ghulu, tidak berlebih-lebihan. Taklilut takalif, meringankan beban. Meringankan beban, tidak membebani. Ini ciri Islam moderat. Dan ini ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip hukum Islam ketika pertama kali diterapkan oleh Nabi di Makkah dan Madinah. Apa contohnya? Kalau dalam aspek zakat, orang di Saudi Arabia mengeluarkan gandum karena itu makanan pokok. Kita di Indonesia beras. Kalau dibendakan, jangan pernah berfatwa kita harus mengeluarkan gandum juga seperti Nabi dulu. Karena Nabi melakukan itu, tidak boleh berbeda dengan Nabi. Ini namanya gagal faham memahami Islam. Karena gandum simbol makanan pokok masyarakat Saudi Arabia, sedangkan makanan pokok kita adalah beras dan jagung. Jadi kalau makanan pokok kita jagung, jagung dikeluarkan. Seharga 1 kilogram atau 2 kilogram beras. Kalau ibu-ibu tidak bisa berpuasa saat ini, bisa menggantikannya di luar bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu nanti sesudah Ramadan, kalau sekarang berhalangan tidak bisa berpuasa, jangan dulu puasa Syawal. Iya, ganti dulu puasa wajib yang ditinggalkan sekarang ini pada bulan Ramadan. Baru laksanakan puasa sunnah. Jangan sudah bertemu dengan 12 Syawal, bertemu dengan 1 Syawal, terus berpuasa 6 hari berturut-turut, lalu kemudian kita meninggalkan puasa Ramadan yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan. Ganti dulu puasa Ramadan, baru puasa Syawal. Kalau dia tidak sanggup berpuasa, menggantikan puasanya, maka dia bisa membayar denda. Dia bisa membayar denda sebagai tebusan atas ibadah puasa yang ditinggalkan. Ibu sekalian, 2 yang terakhir saya ingin tegaskan bahwa yang membidangi, yang menyanggah Indonesia merdeka, saya katakan tadi, adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, dan As-Sawadul A'zam yang lain, komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain, dan cara mereka beragama itu mengadopsi cara beragama yang telah divisualisasikan, telah dibuktikan oleh Wali Songo. Lihat Wali Songo berdakwah di Jawa, tidak menghancurkan pura, tidak menghancurkan candi. Candi tetap ada, pura tetap ada, tapi masyarakatnya disyahadatkan, diajar bersyahadat. Sehingga yang ada hanya sisa-sisanya saja yang kita lihat sekarang itu. Lihat beberapa masjid di Jawa Timur, di Kudus misalnya, itu masjid itu ornamen-ornamennya masih dalam bentuk pura, tetapi di dalam masjid itu pelaku ibadah di dalamnya bukan orang Hindu, bukan juga orang Buddha, tetapi Muslim melaksanakan sholat 5 waktu. Mengapa?
Karena itu ornamen-ornamen. Itu simbol-simbol belaka. Dan kalau kita pulang kepada Allah, kembali kepada Allah, bukan ditanya ornamen-ornamen itu. Yang ditanya adalah substansi ibadah kita. Cara kita beribadah kepada Allah. Dari mana Wali Songo mengambil konsep ajaran seperti itu? Ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menghancurkan berhala di Ka'bah. Tetapi Nabi merubah mindset bangsa Quraisy bagaimana meyakini bahwa Allah itu esa. Allah itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk benda. Bukan dalam bentuk berhala-berhala. Allah itu tidak bisa dilihat, tetapi Allah maha melihat. Allah itu tidak bisa kita dengarkan perintahnya, tetapi Allah maha mendengar. Wa huwas sami'ul alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jemaah sekalian muslimat NU, waktu sudah habis, jadi NKRI ini berdiri, merdeka, disanggah oleh kelompok As-Sawadul A'zam itu. Karena itu menjadi pekerjaan rumah dan kewajiban bagi kita semua. Kitalah yang harus tampil di garda terdepan untuk mengawal Indonesia ini menuju Indonesia emas. Mengapa? Apabila posisi itu diambil alih oleh kelompok-kelompok al-ghulu, at-tasyaddudiyah, kelompok-kelompok radikal yang selalu mencela cara beribadah, yang selalu mengatakan bahwa negara Indonesia ini bukan negara Islam, dan seterusnya, maka Indonesia emas itu akan gagal. Indonesia emas, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang tawazun, Indonesia yang toleran, Indonesia yang saling sayang menyayangi, Indonesia yang damai, Indonesia yang mengayomi semuanya menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur, itu tidak akan tercapai. Makanya itu menjadi tugas kita semua untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan itu. Indonesia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan negeri kita negeri terbaik di antara semua negeri yang ada di bumi ini. Sekian dan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.